Akhirnya dipukulin lah si Irene itu sama si Hilton menggunakan tongkat besi itu. Pas dipukulin terus kepalanya, dipukulin, muncrat darah-darah dari. Halo semuanya guys, thanks sudah mampir dan ngeklik video ini. Nah, hari ini tuh aku lagi pengen ngebahas soal salah satu pembunuhan berantai yang terjadi di hutan nasional Amerika Serikat, yang pada saat itu lebih dikenal dengan istilah The National Forest Serial Killer. Kasus ini pun itu membuat gempar warga Amerika pada saat itu ya, karena banyak sekali laporan yang diterima pihak kepolisian bahwasanya banyak pendaki-pendaki ini yang hilang dan ditemukan hanya mayatnya aja. Dan tentunya ini menjadi misteri dan juga teror buat warga-warga Amerika yang suka hiking atau mendaki nih. Nah, kasus ini pun itu pada akhirnya terbongkar ya setelah seorang lansia berhasil ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dia inilah pelaku pembunuhan berantai ini, dan dia itu dijatuhi hukuman mati, tapi sekarang itu masih hidup karena menunggu untuk dieksekusi gitu atau death row. Jadi ayo kita bahas kasus ini sedetail-detailnya, mulai dari latar belakang si pelaku, motif pembunuhannya apa, modusnya juga apa, sehingga semua ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua tuh, untuk bisa berjaga-jaga diri atau setidaknya tidak melakukan hal yang sama. Jadi, selamat datang di dunia yang kamu kira aman, tapi ternyata penuh dengan ancaman. Jadi, kenalin dulu nih sama aktor utama kita yang bernama Jerry Michael Hilton. Jerry Michael Hilton ini adalah seorang pria lansia yang berumur 61 tahun saat melakukan aksinya dan ditangkap polisi. Sehingga warga Amerika pun menyebutnya sebagai The National Forest Serial Killer. Nah, dia ini ditangkap karena telah melakukan serangkaian pembunuhan di hutan nasional Amerika Serikat. Dia itu suka menyekap orang-orang yang sedang hiking, jalan-jalan atau rekreasi di hutan sendirian. Nah, dia itu memang targetnya nggak bisa seorang pria ya, karena pada saat itu dia udah usia lanjut, jadi targetnya ini adalah lansia dan juga para wanita nih. Nah, sebelum korban-korban ini dihabisi, mereka pun dipaksa untuk memberikan kartu ATM atau nomor rekening. Setelah uangnya berhasil ditarik, para korban pun ini dibunuh untuk menghilangkan jejak. Nah, tapi sebelum kita masuk soal detail pembunuhannya, kita harus tahu dulu nih latar belakang si Jerry Michael Hilton. Jerry Michael Hilton ini adalah seorang pria yang lahir di Atlanta pada tahun 1946, tapi dia itu besar di Florida, Amerika Serikat bersama dengan ibunya. Jadi si Hilton ini itu ditinggalkan oleh ayah kandungnya sejak dia usia 5 tahun, sehingga ibunya ini pun menikah lagi dengan seseorang tentara yang memang memiliki sifat temperamen, ngamukan, terus tuh suka berkata-kata kasar, sehingga hal-hal ini pun mengganggu mental dan psikis si Hilton sejak kecil. Nah, jadi si Hilton kecil ini pun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental dan juga emosi, karena di usianya yang masih sangat dini tadi, dia itu sudah mulai menyukai hal-hal yang berbau destruktif atau penyiksaan gitu, seperti perang, darah, terus tuh juga pembunuhan, kehancuran, dan lain-lain lah. Intinya yang hal-hal kayak gitu kan gak lazim terjadi pada anak kecil gitu. Nah, bahkan nih ya, di usia 14 tahun, Hilton ini pun kayak ngelihat ada senjata api di rumahnya nih ya. Bapaknya kan tadi tentara itu. Dia lihat ada senjata api di rumahnya, itu berbentuk shotgun tuh. Diambillah shotgun ini. Pas sudah diambil shotgun, diisi peluru, cetek-cetek, terus tuh dia kokang shotgunnya. Dan apa yang terjadi? Dia nyari tuh bapak tirinya. Mungkin dia kayak dendam banget kan, dari kecil itu udah disiksa sama bapaknya, dimaki-maki kan, udah punya dendam pribadi. Disamperin bapaknya, ditembak, gol. Dan kamu tahu setelah penembakan itu, ya untungnya bapaknya ini sakti ya. Jadi bapaknya ini bisa menghindar dia, jadi nggak kena sama sekali. Sehingga bapaknya itu emosi kayak, wah apaan nih anak kecil nembak-nembak aku. Akhirnya si Hilton ini dibawa bapaknya ke kantor polisi gitu untuk ditindaklanjuti. Nah, sejak kejadian penembakan yang nggak kena itu, Hilton pun sering dibawa ke rumah sakit secara rutin ya, untuk dicek kejiwaan dan juga mentalnya. Dan psikiatri yang mengecek si Hilton ini mengatakan kalau dia itu punya penyakit yang bernama sociopathic disorder, atau gangguan mental yang ditandai dengan ciri-ciri orang yang manipulatif, suka bohong, terus tuh suka melanggar norma-norma atau aturan-aturan sosial. Dan juga dia ini kalau berbuat salah, dia tuh nggak merasa berbuat kesalahan gitu loh. Jadi kayak udah buat salah dan nggak merasa itu salah. Jadi ya suka-suka dia aja ngelakuin apa gitu kan. Memang dia aneh gitu anaknya. Nah, selain itu juga ternyata si Hilton ini memiliki penyakit lainnya yang bernama paraphilia disorder.
Nah, sedikit info buat kalian yang nggak tahu paraphilia disorder, singkatnya ini tuh adalah gairah seksual yang nggak lazim terhadap suatu objek, keadaan, atau situasi tertentu gitu. Contohnya nih banyak, misalkan ada orang yang eksibisionis. Eksibisionis itu kayak dia tuh suka menunjukkan alat kemaluannya, terus tuh suka telanjang lah di tempat umum, itu termasuk paraphilia disorder. Ada juga pedofilia yang suka terhadap anak kecil yang yang belum pubertas tuh. Dan ada juga orang-orang yang suka mengintip orang lain ketika tidak berbusana atau juga sedang berhubungan intim tuh. Nah, ciri-ciri ini kan memang banyak terjadi sebenarnya ya di kalangan kita gitu. Cuman si Hilton ini emang udah parah banget karena dia itu suka atau gairah seksualnya naik ketika dia melihat orang-orang mati. Nah, singkat cerita, di kehidupan dewasanya si Hilton ini, dia itu memang tercatat pernah berjalan atau tinggal bersama wanita selama bertahun-tahun gitu. Tapi memang nggak ada catatan resmi yang mengatakan kalau si Hilton ini pernah menikah atau memiliki anak. Nah, dia juga memiliki pekerjaan yang gak tetap atau singkat-singkat gitu waktunya. Jadi pernah menjadi pelayan, tukang bersih-bersih, dan lain-lain gitu, yang memang gak bisa menghidupi dirinya sendiri gitu, sulit. Nah, sehingga di masa tuanya, ketika dia udah masuk ke masa tua ini, dia tuh mulai menyadari kalau ternyata dia ini adalah orang yang betul-betul sendirian, homeless, gak punya apa-apa, diasingkan oleh keluarganya. Jadi kayak betul-betul dunia ini tidak berpihak kepadanya gitu. Nah, saking gak punya apa-apanya nih ya, Hilton ini pun memelihara seekor anjing yang diberi nama Dandy. Nah, bahkan si anjing ini pun Hilton itu merasa kayak jutaan kali lebih nyaman ketika berinteraksi dengan dia daripada dengan manusia. Dia ini saking punya trust issue-nya sama manusia gitu loh. Ya memang sudah parah banget sih penyakit si Hilton ini. Mulai dari masa kecil yang kelam, penyakit mental yang diidap, masalah-masalah sosial, dan kemiskinan, ini membuat dia untuk melarikan diri ke hutan karena sudah putus asa dengan hidup. Memang nggak ada alasan eksplisit ya kenapa kok Hilton ini melakukan pembunuhan di masa tuanya. Tapi yang jelas, karena faktor-faktor tadi itu membuat dia menjadi salah satu pembunuh berantai paling mematikan di Amerika Serikat. Belum jelas memang kapan si Gary Hilton ini memulai aksi pembunuhan pertamanya. Tapi yang jelas, Gary Hilton ini memang sudah sering terlihat keliling atau berpindah-pindah hutan nasional menggunakan van putihnya. Ia berlaga seperti seorang hiker atau pendaki pada umumnya. Nah, pembunuhan pertama Hilton yang tercatat ini terjadi di bulan Oktober tahun 2007, tepatnya di hutan nasional Pisgah, North Carolina, Amerika Serikat. Yang dimana dia ini melakukan aksi pembunuhannya kepada sepasang lansia yang bernama John dan Irene Bryan yang masing-masing sudah berusia 80 dan 84 tahun. Nah, beberapa hari sebelum pembunuhan ini terjadi, Hilton itu ternyata dalam kondisi yang sangat kritis gitu. Kritis bukan berarti badannya yang kritis ya atau orang yang kritis, tapi keadaannya. Karena pada saat itu ia sudah kehabisan stok makanan, obat-obatannya juga udah mulai menipis, terus tuh uangnya tinggal $2, kopinya tinggal 2 sendok pula ya kan, tambah nggak bisa mikir dia ini. Dan juga dia itu terpaksa harus hidup di area pembuangan sampah di dekat hutan tersebut. Untuk bertahan hidup dia nyari-nyari makanan yang bisa dimakan dari tempat sampah itu. Sehingga hal ini pun merangsang otaknya si Hilton untuk melakukan perampokan dan juga pembunuhan. Nah, terus dia tuh berpikir gini, kalau misalkan aku udah nggak punya uang nih ya, gimana caranya ya orang pertama yang lewat di depanku ini atau yang mendaki di depanku itu bakalan kurampok dan kubunuh. Nah, sayangnya pada saat itu John dan Irene Bryan ini yang udah usianya 80 dan 84 tahun tadi itu jalan di jalur pendakian pertama gitu, atau dia itu orang yang lewat pertama di depannya si Hilton. Kayak mungkin Hilton bilang kayak, wah mantap banget ini ya, udah orang tua lagi yang jalan kan, enak banget dirampok ini. Nah, singkat cerita, Hilton ini pun menghadang si John dan juga Irene tuh untuk meminta kartu ATM dan juga nomor PIN-nya secara paksa. Lah, cuman karena pada saat itu John kan memang badannya lebih tinggi besar daripada si Hilton ini, sehingga dia pun mencoba menerobos si Hilton dan mencoba kabur gitu. Nah, tapi si Hilton karena pada saat itu sudah memegang sebuah pisau dan juga semacam tongkat yang bernama baton, akhirnya dilemparkannya lah tuh tongkat ke kaki kirinya si John kan. Pas dilempar kena, dan juga si John sempat jatuh tuh. Lah, karena dia berpikir kayak, aduh kaki kiriku udah luka nih, aku mungkin gak bisa lari lagi, sehingga dia pun mencoba melawan si John nih. Didatengin lah si Hilton, mencoba melawan, saling pukul-pukulan. Tapi kan karena waktu itu John udah usianya 84 tahun, mungkin pukulannya gak sakit gitu kena si Hilton. Hilton mungkin mikirnya kayak, apaan segini doang ya damage-nya orang tua. Akhirnya dia pun berhasil menumbangkan John dengan cara memukul kepalanya John dari sebelah kiri itu. Nah, waktu si John ini udah mulai jatuh, dia pun menyemprotkan pepper spray ke mukanya si John, sehingga John ini sempat bangun sebentar
lari, kemudian dia pun tumbang seketika. Nah, cuman tragisnya saat pertengkaran si John dan juga Hilton terjadi, ini ternyata si Irene itu bersembunyi gitu kan. Nah, waktu si Irene ini bersembunyi dan melihat si John itu sudah tumbang, dia ini keluar. Nah, waktu dia keluar itu dia coba melawan si Hilton ya, karena udah nggak terima mungkin suaminya diperlakukan seperti itu. Dia coba memukul si Hilton, tapi Hilton itu menghindar lalu memukulkan tongkat ke kepalanya si Irene ini, sehingga dua orang ini pun tumbang gitu. Nah, dua orang ini pun tumbang tapi belum meninggal ya, sehingga si Hilton ini pun membawa mereka berdua keluar daripada jalur pendakian tuh, biar nggak ada orang yang lihat, untuk dimasukkan ke dalam van-nya. Nah, tapi saat Irene ini orang pertama yang mau dibawa ke dalam mobil van-nya, Irene ini pun tersadar dan juga dia mencoba memberontak gitu. Nah, waktu Irene ini memberontak, si Hilton ini kayak udah kesel banget kan, kayak apaan sih orang tua ini mau dibawa masuk ke dalam mobil juga tapi berontak. Akhirnya dipukulin lah si Irene itu sama si Hilton menggunakan tongkat besi itu. Pas dipukulin terus kepalanya, dipukulin muncrat darah-darah dari kepalanya si Irene ini, sehingga hal itu membuat Irene langsung meninggal dunia di tempat. Nah, waktu Irene ini udah dipastikan gak bernyawa oleh Hilton pun membuang mayatnya ke tengah hutan gitu, yang jauh dari jalur pendakian, biar gak ada orang-orang yang ngeliat gitu kan. Nah, pada saat itu juga dia langsung memikul tubuhnya si John ini ke dalam mobil van, karena pada saat itu memang John ini belum mati, tapi dia itu juga belum sadar dari pingsannya setelah babak belur berantem sama Hilton. Nah, waktu sudah disekap si John ini, dia pun mengambil kartu ATM dan juga nomor PIN-nya. Sehingga pada saat itu Hilton langsung berangkat ke ATM terdekat yang berada di area sekitar gitu. Nah, setelah mengambil uang dari ATM itu yang berjumlah $300, Hilton ini pun balik menemui si John yang terlihat pada saat itu sudah sadar dan mencoba untuk kabur. Nah, waktu si John ini lari, nah ada juga yang mengatakan kalau si John ini dibiarin lari dulu tuh. Waktu si John lari, nah ternyata si Hilton ini sudah mengantongi sebuah pistol di dalam sakunya. Dibiarin dulu tuh si John lari. Agak jauh dikit, dikeluarin pistol dari sakunya kan, terus ditembaklah si John itu dari jauh, dar. Pas sudah ditembak, langsung tumbang si John tadi. Langsung si John juga dibuang itu di tengah hutan yang jauh dari jalur pendakian, biar nggak ada orang yang lihat. Nah, kematian ini pun membuat John dan Irene Bryan itu meninggalkan 4 orang anak dan juga 11 cucunya. Nah, cuman yang aku heran itu kenapa kok anaknya tuh ngebiarin orang tuanya yang udah usia 80 dan 84 tahun tadi, alias udah usia lanjut, itu hiking atau berjalan di tengah hutan gitu tanpa ada pendampingan. Ya secara logika aja, kita kalau orang Indonesia itu kan kalau misalkan ada orang tua kita nih lagi pengen rekreasi atau healing di mungkin di gunung atau di mana kayak, ya pasti kita dampingin gitu kan, takutnya di tengah jalan tuh kenapa-napa. Ini kok malah dibiarin gitu, kayak aneh aja sih menurutku. Cuman kan nggak tahu lagi kalau memang budaya di sana itu seperti itu gitu, atau memang sebelumnya jalur pendakian itu memang aman. Jadi orang-orang itu nggak expect kalau bakal ada kasus pembunuhan yang dilakukan sama si Hilton ini. Nah, setelah Hilton ini membunuh John dan juga Irene Bryan di hutan nasional Pisgah, dia pun berpindah ke hutan nasional Apalachicola National Forest di Florida, Amerika Serikat. Nah, hutan yang lebat ini mengarahkan pembunuhannya si Hilton kepada seorang perawat dan juga guru minggu nih yang bernama Cheryl Dunlap. Nah, motif dibalik pembunuhan Cheryl Dunlap ini adalah karena si Hilton itu masuk lagi ke fase krisisnya dia gitu. Ya kayak sama aja kayak sebelumnya gitu kan. Makanannya udah habis, stok obat-obatannya menipis, uangnya tinggal sedikit, kopinya tinggal 2 sendok pula. Jadi kayak ya dia harus mencari uang lagi gitu dengan cara membunuh orang gitu kan, karena sebelumnya udah berhasil. Nah, pada tanggal 1 Desember 2007, Cheryl Dunlap ini pun dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian. Yang ternyata hilangnya Cheryl Dunlap ini karena sudah dibunuh sama si Hilton. Jadi si Hilton ini ngebunuh si Cheryl dengan cara yang berbeda seperti sebelumnya. Sebelumnya kan kayak langsung menghadang gitu. Nah, sekarang itu si Hilton udah mulai main cerdik nih. Dia buat semacam jaring anti nyamuk dari jarak jauh dan juga dia membawa sebuah teropong tuh. Nah, dia lihat korbannya dari jarak jauh tuh kan, banyak pendaki-pendaki yang lewat gitu kan, dan dia bisa ngeliatin jalur trekking pendakian pada hutan tersebut. Dan dia tuh ngelihat kayak, wah ada perempuan nih jalan sendirian, cocok banget kan jadi korbanku. Pas sudah dia ngelihat dari teropong, dan juga dia ngelihat itu kayak pendaki selanjutnya nih yang ada di belakangnya Cheryl itu kayaknya masih cukup jauh tuh, jadi aku masih sempat untuk melakukan aksiku. Sehingga si Hilton ini pun turun dari atas bukit kan, turun dengan cepat, dia langsung mengejar si Cheryl Dunlap. Dan akhirnya Cheryl pun berhasil ditangkap. Nah, saat si Cheryl ini berhasil ditangkap dan disekap, si Hilton ini pun langsung merampas semua barang-barangnya tuh. Ya ada handphone, ada dompet,
ada perhiasannya dan lain-lainnya lah. Intinya semuanya dirampas gitu. Dan juga salah satunya ada kartu ATM-nya si Cheryl ini yang menjadi memang target utamanya Hilton gitu kan. Memang dia tuh nyari kartu ATM. Nah, waktu dia tanyain nomor PIN ke Cheryl, diberikannya lah tuh nomor PIN-nya, dan Cheryl pun dibiarkan disekap di area tersebut gitu. Dan juga si Hilton langsung bergegas menuju ke kota untuk mengambil uang dengan kemeja biru dan juga muka yang dilakban agar identitasnya itu nggak terlihat, karena kan kalau kartu ATM itu ketika kita ngambil itu bakal ke tracking gitu, di mana ngambilnya dan kartu ATM siapa yang dipakai, dan juga siapa nih yang ngambil, apakah sama identitasnya dengan pemilik kartu atau tidak gitu. Nah, setelah berhasil mengambil uang yang ada di kartu ATM-nya Cheryl, Hilton ini pun balik ke lokasi penyekapan tadi. Dan Cheryl pun akhirnya dilepas karena sebelum Hilton pergi ke kota, ternyata Hilton ini pun menjanjikan Cheryl untuk melepaskan dia itu saat berhasil mengambil uangnya. Dan juga dia ya langsung menuruti janjinya gitu. Hilton melepaskan Cheryl, dibuka rantainya, dilepasin, Cheryl pun lari. Tapi psikopatnya si Hilton, waktu si Cheryl lari, dia lagi-lagi mengeluarkan pistol di dalam sakunya dan menembak si Cheryl dari jauh tuh. Sama kasusnya kayak si John tadi gitu kan. Nah, waktu si Cheryl ini udah dipastikan jatuh dan meninggal karena tembakan Hilton dari jarak jauh tadi, dia itu pun langsung memutilasi tubuh Cheryl dan juga membakarnya tuh untuk menghilangkan jejak katanya. Aku nggak habis pikir gitu ya. Masa ya ada seorang perawat dengan tugas yang mulia, bahkan dia ini adalah seorang Kristen yang taat, yang juga mengajar sekolah minggu di area sekitar, itu bisa mati mengenaskan di tangannya si Hilton ini gitu loh. Nah, akhirnya 2 minggu pasca kejadian ini, mayat Cheryl pun berhasil ditemukan oleh pemburu yang sedang beraktivitas di sana gitu. Sehingga hal ini pun menggemparkan Amerika Serikat dan juga orang-orang yang berada di gereja sana gitu kan. Dan juga ini anak-anak muridnya si Cheryl itu merasa terhantui dan juga takut gitu, karena dia gak expect kalau gurunya yang sangat baik, apalagi dia ini guru agama, itu bisa meninggal dengan cara yang seperti itu. Nah, sebelum kematiannya ini, ternyata si Cheryl itu sempat memberikan kata-kata kepada si Hilton. Kata-katanya yaitu, "Sebelum kamu mati, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu untuk mengampuni apa yang sudah kamu lakukan selama ini." Langsung kepalanya Hilton itu terisi dengan rasa takut, cemas, bingung, dan juga campur aduk gitu loh. Jadi dia itu nggak tahu harus melakukan apa lagi gitu waktu dikata-katain sama si Cheryl. Nah, sehingga hal ini pun masuk ke dalam hatinya Hilton dan juga tersimpan di otaknya Hilton sampai sekarang ini saat dia di penjara gitu. Nah, tapi setannya Hilton pada saat itu sangat kuat ya. Udah nggak bisa dilawan gitu setannya Hilton. Karena dia takut si Cheryl ini bakal ngelapor ke polisi kalau dilepas. Ya akhirnya si Hilton ini harus membunuh gitu, biar nggak ada laporan. Nah, cuman selang beberapa minggu kemudian setelah kasus pembunuhan Cheryl Dunlap terjadi, Hilton ini pun pindah ke hutan nasional lain yang bernama Georgia's Blood Mountain. Nah, di hutan ini dia pun diarahkan kepada pembunuhan terakhirnya gitu, yang mungkin awalnya dia kira bakal gampang, tapi ternyata tidak segampang itu. Korban terakhirnya si Hilton ini bernama Meredith Hope Emerson. Ya, Meredith ini bersama anjingnya itu sedang melakukan hiking di Georgia's Blood Mountain pada tanggal 1 Januari 2008. Nah, hilangnya Meredith ini pun sampai ke telinga kepolisian 1 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2008. Ya kayak masih tahun baru banget gitu. Masih tahun baru, mungkin warga sana sedang bersuka cita, tapi kok tiba-tiba dikagetkan dengan kasus pembunuhan. Nah, sehingga pihak kepolisian pada saat itu langsung membentuk tim pencarian yang dipimpin oleh detektif John Cagle. Nah, seketika setelah tim pencarian ini dibentuk, detektif John Cagle ini langsung mengumpulkan semua informasi mengenai Meredith Hope Emerson, dan ditemukan bahwa wanita yang berusia 24 tahun ini itu baru lulus kuliah, dan juga dia ini adalah seorang profesional hiker. Profesional. Jadi menurutnya detektif John Cagle kayak gak mungkin lah dia bisa menghilang secepat itu dan juga semudah itu gitu. Dia ini profesional. Mungkin di jalur pendakian ini yang gak profesional banget aja bisa keluar, apalagi dia gitu kan. Wah, pasti ada yang gak beres nih dengan hilangnya si Meredith. Sehingga ini pun membuat detektif John Cagle langsung takut gitu loh. Jadi takutnya ada kenapa-napa gitu. Nah, detektif John Cagle ini pun adalah orang pintar ya. Jadi daripada dia membuang waktu yang lama untuk mencari Meredith dan juga membutuhkan polisi yang banyak untuk diterjunkan ke hutan, dia ini membiarkan sukarelawan atau komunitas-komunitas hiker yang ada di sana untuk membantu nyari itu. Dia ini nyarinya nggak cuma di jalur pendakian, tapi juga di luar jalur pendakian. Jadi dia memperluas area pencariannya tuh di dalam hutan. Terus tuh juga detektif John Cagle ini menanyai satu persatu orang-orang yang mendaki pada tanggal 1 Januari 2008 tadi, untuk ditanyai apakah memang mereka itu melihat Meredith Hope Emerson.
Nah, hingga ditemukanlah satu orang yang mengaku sudah melihat Meredith ini berbicara dengan seorang pria tua di tengah hutan. Jadi waktu si orang ini lewat, dia tuh ngelihat ada cewek yang ciri-cirinya sama persis seperti Meredith Hope Emerson ini sedang berbicara kepada seseorang di tengah hutan gitu. Orangnya ini udah tua, tinggi, kurus, botak gitu kan. Jadi memang ciri-cirinya sama persis gitu seperti yang diinformasikan hilang. Nah, setelah ciri-ciri ini pun di-share ke berita TV-TV nasional, sudah di-share kemana-mana. Nah, orang-orang di Amerika pun itu ada yang menelpon kantor kepolisian. Dia bilang kalau, wah ini ciri-ciri yang disebutkan orang tua, tinggi, kurus, botak. Nah, ini kayaknya aku tahu nih, dia ini sering keluar masuk hutan bersama mobil van-nya tadi kan dan membawa anjing. Ini kayaknya namanya Gary Michael Hilton. Nah, akhirnya polisi pun langsung mencari Gary Michael Hilton ini. Nah, jadi kita mundur dulu sebelum si Meredith ini dinyatakan hilang gitu kan. Nah, jadi memang di dalam hutan itu saat Meredith ini sedang berjalan ya bersama anjingnya, si Hilton ini memang sudah mantau dari jauh gitu. Kayak, wah ini kayaknya next targetku nih, perempuan jalan sendiri, ya kayak kasus-kasus sebelumnya lah. Jalanlah si Hilton itu kan pakai sama anjingnya. Nah, karena anjingnya ini si Dandy memang bukan anjing pemburu ya. Jadi dia itu kayak langsung ketemu sama anjingnya si Meredith nih. Jadi sehingga di situ ada kontak antara si Meredith dan juga Hilton. Nah, di situ itu memang nggak ada kecurigaannya si Meredith ya kalau Hilton ini adalah orang jahat. Tapi setelah beberapa orang lewat tadi, termasuk si orang yang diinterview tadi ya, yang ngaku kalau melihat Meredith ini semuanya udah lewat, udah pergi semua dan area tersebut sudah terlihat sepi. Nah, tiba-tiba si Hilton ini langsung menodongkan bayonetnya atau pisaunya kepada si Meredith, dan Meredith ini langsung merasa terancam gitu kan. Nah, tanpa diketahui sama Hilton, ternyata Meredith ini juga adalah seorang ahli bela diri campuran atau kita sebut sekarang itu MMA, Mixed Martial Art gitu. Jadi dia bukan cuman pendaki, bukan cuman orang yang baru lulus kuliah gitu kan, bukan cewek-cewek biasa, tapi dia memang cewek yang dibekali dengan ilmu pertahanan diri yang bagus gitu. Nah, waktu si Hilton ini menodongkan bayonetnya ke arah si Meredith ini pun langsung mengambil tangannya Hilton. Nah, waktu tangannya si Hilton ini diambil, dibengkokkan, dan jatuhlah si bayonet itu kan. Nah, pisau itu pun sempat diambil sama si Meredith. Diambil dan Hilton ini langsung memukulkan tongkatnya kepada Meredith. Nah, waktu dipukulkan gitu, Meredith langsung tangkap lagi tuh tangannya. Karena masih kuat gini kan, orang umur 24 tahun dan 60 tahun, meskipun cewek dan cowok gitu kan, tapi tenaganya si Meredith ini kuat. Ditangkapnya kan si bayonet tadi itu. Dan juga waktu sudah dapat tongkat dan pisaunya, si Meredith ini tuh mau nyerang si Hilton, tapi Hilton ini ternyata masih terlalu kuat buat dia gitu. Jadi waktu mau ditebaskan si pisau ini, Hilton itu langsung nangkap pakai tangan kirinya gitu, sampai kebas tangannya itu. Ada nanti fotonya kulihatkan. Nah, ditangkaplah sama si Hilton. Langsung si Hilton ini dengan penuh tenaga melawan Meredith yang juga sangat kuat pada saat itu. Nah, karena Hilton ini berhasil melawannya, akhirnya si Meredith pun kalah gitu dan berhasil disekap di dalam mobil van-nya Hilton. Nah, waktu di dalam mobil van-nya ini, Hilton itu minta kartu ATM-nya si Meredith gitu. Minta kartu ATM-mu dong sama nomor PIN-nya. Aku cuma mau ngambil duit nih, habis itu kamu kubebasin gitu kan. Sama aja kata-katanya kayak ke Cheryl Dunlap sebelumnya gitu. Nah, singkat cerita mereka pun bersama-sama pergi ke ATM terdekat di area tersebut. Tapi dengan kondisinya si Meredith ini sedang disekap ya, memang mulutnya juga ditutup lakban, jadi memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu meskipun dia ada di tengah kota. Nah, waktu sampainya di ATM, si Hilton ini coba narik duit dari kartunya si Meredith itu. Waktu dia masukin kartu, dia masukin nomor PIN, tik 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 tik. Nah, ternyata nomor PIN yang dikasihkan Meredith itu salah gitu. Akhirnya si Hilton ini pun kesal dan berpindah ke ATM lainnya sambil dia itu kabur gitu kan. Sambil dia kabur, dia berpindah-pindah ATM sampai 5 kali. Nah, 5 kali itu juga si Meredith ternyata memberikan nomor PIN palsu gitu. Dan ternyata disinilah kecerdasan Meredith Emerson. Meredith Emerson ini sengaja memberikan nomor PIN yang salah kepada Hilton. Biar apa? Biar polisi ini bisa nge-tracking di mana Hilton ini berada gitu loh, di mana pembunuh ini berada. Nah, setelah 5 kali percobaan PIN ATM yang salah, Hilton ini pun jengkel sama Meredith. Kayak, apaan sih kamu, udah disekap, udah mau dilepasin, tapi kok malah nipu aku gitu loh. Akhirnya Meredith ini diikat di sebuah pohon menggunakan rantai gitu kan, dan dipukulin sama si Hilton menggunakan tongkat besi sampai Meredith betul-betul dipastikan tewas.
Nah sebenarnya si Hilton ini nggak mau ngebunuh orang dengan cara seperti itu. Dia tuh pengennya menembak aja di kepala gitu kan. Jadi dia tuh nggak terlalu tersiksa. Nah tapi masalahnya peluru yang ada di kantongnya Hilton ini udah nggak ada untuk mengisi pistolnya. Sehingga dia tuh menggunakan alat seadanya. Yaitu dia menggunakan besi untuk memukulin si Meredith tadi. Nah besi ini adalah besi yang sama digunakan terhadap pembunuhan Hilton kepada Irene Bryan di awal tadi. Nah setelah Meredith Emerson ini dipastikan mati, ada kuat dugaan dari pihak kepolisian kalau Hilton sempat menyetubuhi mayat Emerson gitu. Jadi gila banget gitu, ada mayat yang udah dia bunuh, disetubuhin pula ya kan. Ya memang kalau kita lihat kondisinya si Hilton ini yang punya penyakit parafilia, ya ini memang kuat dugaan gitu mengarah ke sana. Dan setelah mati ini pun, setelah disetubuhin sama si Hilton, langsung dipenggal kepalanya untuk menghilangkan bukti forensik gitu, karena memang banyak bukti-bukti forensik yang mengarah kepada si Hilton ya, mungkin mulai dari sidik jari, terus tuh bulu-bulu anjingnya si Hilton tadi yang membantu pembunuhan dan lain-lain lah intinya. Jadi memang harus dipenggal untuk menghilangkan bukti-bukti kepada Gary Hilton. Nah setelah kematiannya si Meredith Emerson ini, Hilton itu pun langsung membuang semua barang bukti gitu. Salahnya dia tuh membuang ke tempat sampah, yang dimana tempat sampah yang dia datangi itu adalah sebuah pom bensin ya, atau stasiun gas yang ada di sana. Dan pada saat itu televisi yang ada di stasiun gas itu memberitakan tentang dirinya, tapi dia ini lagi nggak lagi nonton gitu, dia lagi buang-buang sampah. Kebetulan juga ada orang yang lagi nonton tuh, dia tuh lagi nonton di stasiun TV tersebut kayak, oh ada kasus pembunuhan nih, tapi kok orangnya sama persis seperti orang yang lagi buang sampah di sana gitu. Sehingga dia pun langsung bergegas menelpon polisi dan mengatakan kalau dia ini sedang melihat orang yang sama persis ciri-cirinya seperti yang sedang diberitakan. Ya orangnya ini tinggi, kurus, botak, terus tuh dengan mobil van putihnya dan juga membawa anjing merah. Jadi kayak sama persis gitu. Nah polisi pun dikasih tahu kalau lokasinya ada di Chevron Station Gas atau di pom bensin Chevron gitu. Nah akhirnya si orang ini pun mengatakan kalau pihak kepolisian memberikan izin sama dia pun bisa langsung membekuk si Gary ini. Jadi orang ini pun mungkin badannya tinggi besar, dia tuh bisa langsung membekuk si Gary sebenarnya tanpa bantuan polisi. Cuman kata polisi, udah kamu gak usah ikut campur, kamu diam aja, kasih tahu aja statusnya sekarang seperti apa. Nah kata si orang ini, kamu jangan lama-lama nih, maksudnya polisi jangan lama-lama nih, karena dia kayaknya udah bergegas untuk pergi. Dan beberapa saat kemudian polisi ini langsung mendatangi dan mengepung Gary Hilton. Dan pada saat itu pula Gary Michael Hilton berhasil ditangkap. Nah Gary Michael Hilton ini pun singkatnya itu dijatuhi hukuman mati pada tahun 2011 di Union Correctional Institution Florida, Amerika Serikat. Nah sekarang dia ini masih hidup, sekarang usianya 78 tahun dan juga dia masih menunggu antrian untuk dieksekusi atau death row gitu. Jadi memang setelah orang dijatuhi hukuman mati itu biasanya nggak langsung ditembak pada saat itu juga ya, tapi masih menunggu antrian karena ada proses-proses hukum yang harus dijalani dulu. Nah selain membunuh 4 orang itu, Hilton ini juga dicurigain memiliki koneksi terhadap beberapa kasus-kasus orang hilang di hutan nasional dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sana di tahun-tahun tersebut. Orang-orang itu adalah Jason Knapp, Judy Smith, Rosanna Miliani, and Michael Scott Lewis. Nah semuanya itu menghilang di hutan nasional Amerika Serikat. Nah tapi kasus-kasus dan orang meninggal itu pun sampai sekarang ya nggak pernah terbukti kalau Gary Michael Hilton yang melakukan gitu kan, meskipun terjadi di tahun yang sama. Nah jadi semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus-kasus ini, dan juga buat kalian para perempuan dan orang tua di luar sana, jangan berpikiran untuk pergi ke hutan sendirian atau hiking sendirian. Minimal itu ajak teman laki-laki atau pacar kalian atau suami kalian dan orang tua kalian untuk ikut jalan bareng gitu loh. Karena bahaya banget ya kalau misalkan perempuan ini jalan sendirian, ya kalian ini nggak tahu laki-laki yang sedang mengintai kalian itu seperti apa. Mungkin awalnya kalian jalan sendirian itu si pelaku ini nggak berpikiran aneh-aneh gitu. Tapi waktu ngelihat, wah ada perempuan jalan sendirian ini, entah mau dijamret, dirampok, dibunuh, kan nggak ngerti. Tapi kalau misalkan kalian jalan sama laki-laki, biasanya niatan-niatan buruk dari orang-orang itu berkurang karena memang terlihat ada sosok penjaganya dia gitu. Dan juga buat kalian ini, buat orang-orang tua, jangan suka jalan-jalan sendiri, apalagi ke tengah hutan gitu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada ya orang tua dibiarin jalan ke hutan sendirian atau sedang hiking sendirian, nggak mungkin. Karena memang kultur kita di Indonesia itu ya kultur yang suka menjaga gitu ya. Ketika kita melihat adik kita pengen rekreasi atau jalan sendiri, kita ya nggak bolehin gitu. Apalagi dibiarin jalan ke hutan, ya kan? Hari sial ini emang nggak ada di kalender ya. Jadi buat kalian yang masih merasa aman-aman aja, coba pikir-pikir lagi deh. Siapa tahu di luar sana ada orang yang sedang mengintai kalian.
Nah waktu si John lari, si Hilton ini megang namanya baton atau semacam tongkat gitu kan, pas dilemparkan. Gitu Allah. Ya,